Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak No. Sehat-sehat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Luar biasa ya. Nggih. Apapun kondisi situasinya tetap bahagia. Bahagia. Salam guru penggerak. Nggih, salam Bapak. Nggih. Baik Bu Fitri, ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini katanya kemarin itu Bu Fitri mau ketemu saya. Nggih. Ada hal-hal yang mau dibicarakan atau bagaimana Bu Fitri? Nggih, Pak. Jadi begini Pak, dalam proses kegiatan saya sebagai seorang guru, ini ada rekan sejawat saya ini menghadapi sebuah permasalahan. Lah di sini saya sebagai istilahnya rekan sejawat yang mungkin dirasa lebih memahami proses coaching, beliau berencana atau bilang ke saya, curhat gitu nggih Pak istilahnya, ingin melakukan coaching dengan saya dengan harapan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Itu baik. Saya sangat mengapresiasi dari seorang Bu Fitri sebagai seorang coach yang luar biasa dalam program guru penggerak kan dibekali dengan keterampilan coaching gitu. Nah, menurut Bu Fitri itu yang ingin dijadikan tujuan dalam proses coaching nanti itu apa? Jadi begini Pak, kenapa kok saya matur Pak Nur Alam? Karena saya sendiri meskipun di program guru penggerak ini saya merasa saya kurang. Begitu. Jadi saya meminta masukan dari Pak Nur Alam, sebagai apa nggih Pak, sebagai pengamat, fasilitator saya, penasehat gitu. Sebelum saya melakukan coaching, saya kan nanti sebagai coach ada beberapa hal yang terutama ini Pak, terutama di diri saya itu membuat pertanyaan berbobot itu saya rasa itu saya masih kurang Pak. Jadi di sini saya ingin menggali begitu Pak. Okay. Baik. Kalau menurut kriteria nih ya, coaching itu kan bagus sekali ya dalam mengajak orang, membimbing orang, kemudian melakukan satu istilahnya itu pendampingan, dalam hal ini adalah teman ngobrol yang asik begitu dalam menemukan solusinya dari masalah yang dihadapi kan begitu. Nah, kita inginnya kan baik gitu ya, berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan begitu. Kira-kira Bu Fitri sudah membuat alur belum? Kalau kemudian alurnya sudah dibuat, alur apa yang akan disampaikan nanti? Pastinya ini Pak, kalau di coaching yang telah saya pelajari Pak, ini menggunakan alur tirta. Jadi sebelumnya dari teman dengan adanya permasalahan itu saya berusaha untuk mencari tahu tujuannya beliau kenapa kok akan melakukan coaching dengan saya. Lalu setelah saya sudah bisa menggali tujuannya apa, saya istilahnya akan lebih menggali lagi dengan mengidentifikasi sebenarnya permasalahannya apa, lalu solusinya itu bagaimana. Ini sebenarnya kan kalau di alur tirta itu kan nanti bagaimana permasalahan itu digali dan pemecahan itu mengtitik beratkan dari potensi beliau sendiri begitu Pak. Baik. Jadi kalau dari poin-poin itu dalam keterampilan coaching itu kan banyak sekali. Yang mau ditekankan, yang mau diasah, yang mau dilatih itu pada sisi mananya dalam coachingnya nanti akan dilakukan? Bapak, kalau saya ini Pak, saya tadi matur, saya itu terkadang bagaimana untuk mengidentifikasi masalah. Ini poinnya di situ. Itu memerlukan sebuah pertanyaan berbobot. Nah, ini yang ingin saya asah Pak, ingin saya gali gitu. Membuat pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah yang ada begitu Pak. Baik. Jadi secara lebih jauh banyak sekali Bu Fitri, ada keterampilan yang akan muncul ketika coaching itu dilakukan, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian pemaksimalan coaching, pemberdayaan, dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri itu ingin menggali atau mengasah atau melatih keterampilan dalam memberikan pertanyaan berbobot. Ini luar biasa sekali. Saya mengapresiasi dari
apa yang akan menjadi inisiatif dari Bu Fitri begitu. Nah, oleh karena itu maka secara spesifik nanti Anta kan ada alur tirta tadi ya, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, ada rasa tanggung jawab, itu sudah lengkap menurut saya. Kapan kira-kira ini mau dilaksanakan begitu? Ini tuh saya tuh udah janjian dengan Mas saya jam 8 gitu ya. Ya kiranya nanti ini mohon masukan dan arahan sebelum ini, makanya ini saya tadi nyesel Pak Nur. Oke, terima kasih Bu Fitri. Insya Allah nanti semoga lancar coachingnya dan apa yang menjadi tujuan Bu Fitri bisa tercapai. Nanti kita coba ya bersama-sama dengan coachingnya untuk kemudian ketika coaching itu berlangsung saya akan mengamati begitu. Dari situ nanti mungkin kita bisa ada 1-2 lagi yang bisa diobrolkan gitu kira-kira. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya nanti. Saya terima kasih sekali Pak Nur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Subhi. Gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah hari ini saya sehat. Bu Fitri bagaimana? Gitu loh. Ya ampun. Ya, Bu Fitri, ini saya ada sedikit masalah jadi agak rada cemberut. Wis rasa ini kan pripun. Jadi gini, saya kan ikut guru penggerak, terus tugas di sekolah itu lumayan banyak begitu. Kebetulan saya kan ngajar di SD. Nah, di SD itu tenaganya kan kurang. Apalagi saya ini jadi guru kelas, terus operator dapodik, terus tadi guru penggerak. Guru penggerak ya tiap hari itu tugasnya ada terus dan ada due date-nya seperti itu Bu Fitri. Jadi masalah saya itu kesulitan mengatur waktu. Padahal dari 3 bidang yang saya kerjakan ini semuanya ada batasan waktunya sendiri-sendiri seperti itu Bu Fitri. Lalu ini tujuannya Pak Subhi ini bertemu dengan saya ini apa? Mau curhat apa mau? Tujuannya ya pertama silaturahmi. Lama nggak ketemu ini. Yang kedua juga itu tadi Bu, ya ingin ngobrol-ngobrol masalah yang saya alami itu. Kemudian kalau harapan saya itu ya ada sedikit pencerahan lah dari masalah tadi, beberapa masalah itu semuanya punya deadline sendiri-sendiri dan saya harus juga mengerjakannya itu Bu. Itu bagaimana Bu? Kalau dari sini kan Pak Subhi curhat itu dengan proses ini harapannya coaching kita berarti Pak Subhi bisa menemukan apa solusi nanti selain ya tadi silaturahmi mungkin dengan segala permasalahan Pak Subhi nanti istilahnya dapat solusi ben rodok lega juga gitu ya Pak. Nah, lalu dari masing-masing tadi kan ada guru penggerak, ada operator dapodik, terus guru kelas juga. Nganuk ke bos juga enggak Pak? Enggak. Untuk masih enggak itu ya aman ya. Kalau bos anak perempuan, guru perempuan. Pastinya ada masing-masing untuk ukuran keberhasilan ukuran untuk Pak Subhi bisa mengendalikan itu saya harus terpenuhi atau enggak kok ini sampai istilahnya terbeban kayak gitu. Nah, kalau tadi istilahnya guru penggerak itu untuk ukuran Pak Subhi ini menuntaskan pekerjaan tersebut nopo Pak? Ukurannya dari guru penggerak kan tiap hari ada tugas ada rupol, ada elaborasi pemahaman, kemudian setiap hari itu ada dekon, ada tugas dekon, ada koneksi antar materi. Ukurannya ya bisa mengerjakan tugas-tugas itu tidak melewati due date. Nah, misalnya due date-nya besok, berarti hari ini saya sudah selesai, tinggal ngirim gitu loh Bu. Ya, padahal ada tugas yang lain ini yang banyak pekerjaan juga. Berkaitannya berarti kalau untuk guru penggerak
tidak melewati Melewati dudek. dudek, Nah, ya, padahal betul. ini saya juga ada tugas lain sebagai Ya. operator dapodik. Ya, operator. Nah, operator dapodik ini kalau panjenengan gali dari panjenengan sendiri, ukuran keberhasilan sebagai operator dapodik ini apa Pak Sukti? Nah, ukurannya kan ini kan memasukkan data Bu. Yeah. Jadi data siswa, data guru, kemudian ada jam mengajar, sertifikasi, kemudian keluar SKTP. Ukurannya itu bisa disinkron atau dikirim data-data itu sebelum waktu yang ditentukan. Kalau saya tidak mengerjakan atau telat, nah ini nanti efeknya ke teman-teman, sertifikasinya nggak cair, gitu. Bosnya juga nggak turun gitu Bu. Ini. Nah itu Ya. apakah memasukkannya itu tiap hari atau dalam satu periode, satu semester atau satu tahun ajaran atau triwulan begitu Ya, untuk? kalau data siswa itu biasanya setiap tahun ajaran. Yeah. Tapi kalau yang guru untuk sertifikasi itu biasanya tiap triwulan Bu itu. Oke, berarti tadi untuk guru penggerak Ya. itu Dudet, sebelum dudet. Ya. lalu untuk operator itu ya. Biasanya di awal tahun pelajaran, Ya, betul. lalu yang tadi Pak Satu, Sukti lagi guru kelas. sebagai guru kelas Nah, tadi ya. Pak. Ukurannya kalau guru kelas itu kan pekerjaan tiap hari, Yeah. tiap hari ngajar. Nek guru kelas itu ya dari pagi sampai pulang. pulang. Istilahnya ngomong cah cilik-cilik kan gitu Bu ya. Yeah. Ukurannya kalau dari segi proses pembelajarannya menarik, anak-anak senang, pembelajaran tidak terhambat, dan saya tidak mengurangi hak mereka untuk belajar. Iya. Pak Sugi ini ngastonnya kelas berapa? Saya nih? kelas 6. Kelas 6 berarti ada sebagai guru kelas juga mungkin napa nggih dituntut. Oh, kalau dulu kan ada Ya. oh harus lulusannya harus nilai sekian atau harus kompetensinya seperti Iya, apa. Itu betul. juga termasuk tantang jawab. Iya, kalau kelas 6 itu sebagai barometer di sekolah itu. yes. Jadi Iya. nanti kalau ijazahnya, Nggih. kalau anak-anak kelas 6 ini pembelajarannya bagus, otomatis bisa mengerjakan dengan baik. Iya. Akan ada ujian sekolah. Iya. Akhirnya nilainya juga di ijazah itu bagus. Berarti begitu. untuk kriteria ukuran keberhasilan sebagai wali kelas juga kriteria ukuran keberhasilan saat panjenengan meluluskan siswa Ya, dengan boleh. kompetensi nilai yang baik. Harusnya Ya, seperti itu. meluluskan siswa dengan kompetensi baik juga bisa begitu. Karena saya di posisi di kelas 6 ya, paling tinggi. Ya. Oke. Berarti ada 3 poin Ya, kriteria 3 poin. tujuan panjenengan, istilahnya kita sharing Ya, betul. melakukan coaching ini untuk menemukan apa nih solusi biar semuanya sinkron, berjalan Betul. dengan baik, berjalan Ya. dengan elegan sesuai Betul. dengan yang diharapkan. Gitu. Iya. Jadi kalau pada kesempatan ini Pak Sugi ini kalau istilahnya dari skala pengukuran panjenengan Iya. kemantepan hati gitu Iya. dari segi kegiatan yang pertama tadi Iya. sebagai guru penggerak tadi kan ini sudah berjalan ya Iya, Pak. betul. Selama ini apakah panjenengan sudah melakukan dengan semakin Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya Jumon. hari ini? Sehat Pak. Sehat. Nggih. Ya alhamdulillah Bu Fitri. Ini kita ketemu lagi ya. Nggih, Pak. Jadi sesuai yang Terima kemarin kasih. kita mau janjian setelah panjenengan itu melaksanakan coaching itu mungkin ada beberapa yang bisa diobrolkan, dicurhatkan begitu Bu Fitri. Iya, Pak. Ya. Gimana jalannya coaching gimana? Senang ya Pak, luar biasa. Pak Sugi itu ternyata apa ya dengan potensi yang sangat luar biasa, ada problematika yang dia hadapi sampai Iya. apa ya Asik pikiran ya? gitu. Keluar semua. Iya, Oh, luar biasa tapi ya, sekali. sebenarnya ya itu kan ada potensi di diri Pak Sugi itu sendiri. Keluar semua ya. Oke. Jadi alhamdulillah. Jadi apa yang kemarin sudah disampaikan diungkapkan oleh Bu Fitri. Jadi ada hal-hal dalam sisi coaching yang akan diasah, Iya, Pak. akan dilatih gitu ya. Iya. Khususnya berkaitan dengan keterampilan yang
pertanyaan yang berbobot. Nah, saya tadi juga pengamat langsung ya, mengamati langsung dari apa yang sudah saya ikuti jalannya coaching itu, saya mengapresiasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri. Jadi alur tirta sudah terlihat, kemudian secara runut, kemudian memberikan umpan balik dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, dan kemudian dari pertanyaan itu timbul pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi saya sangat apresiatif sekali. Nah, dari situ mungkin ada sisi-sisi yang sekiranya menurut Bu Fitri itu sudah cukup. Jadi dari sisi penilaian Bu Fitri itu performa Bu Fitri itu sampai sejauh mana dari coaching tadi? Nggih, kalau istilahnya coaching dengan konseling itu kan beda nih Pak. Dan menurut saya itu perempuan ya Pak, lebih banyak menggunakan perasaan. Ya kadang itu pengen memberitahu atau ini kan gini. Nah padahal kalau di coaching sendiri kan itu istilahnya si coach itu sudah punya potensi atau bagaimana kita bisa menggali coaching itu untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan potensi yang dimiliki Pak. Nah ini jiwa-jiwa saya sebagai emak-emak untuk istilahnya bisa koyo ngerangkul itu masih Pak, masih ke bawah ya? Iya kan masih ke bawah ya Pak. Iya baik. Karena tadi saya juga mengamati di alur coaching yang sudah dirumuskan dengan alur tirta tadi, dari sisi-sisi tertentu itu luar biasa sudah dikemukakan semua. Jadi kalau dari sisi kalau orang kan melihat data ya begitu ya. Jika kira-kira persentasenya itu dari jalannya coaching tadi itu Bu Fitri sudah, kalau menurut penilaian Bu Fitri ini sudah berapa persentasenya? Jadi skala 0 sampai 100% itu udah berapa kira-kira keterampilan coachingnya? Kalau saya karena jam terbang yang masih sangat minim ya Pak. Ini tapi ya lumayan lah di 70% mungkin lebih sedikit gitu. Baik. Jadi kan inginnya kan 100% ya. Jadi setelah saya mengamati sebagai bertindak selaku pengamat itu dari apa yang sudah menjadi penilaian Bu Fitri dari praktek yang sudah dijalankan, kemudian berjalannya coaching tadi itu sudah luar biasa Bu Fitri. Jadi ini bukan sekedar manis-manis di mulut begitu. Jadi sebenarnya Bu Fitri juga punya potensi besar untuk menjadi seorang coach yang handal. Tinggal kemudian jam terbang yang kemudian bisa dilatih begitu. Dan ini saya yakin nanti seiring dengan berjalannya waktu akan semakin baik begitu ya Bu Fitri. Nah, kalau kemudian dari apa yang sudah dikemukakan dalam coaching tadi, itu coach sudah menemukan hasilnya atau ada istilahnya pengaruh positif atau perbedaan yang sifatnya positif belum tadi? Pak Subgi tadi yang sebagai coach itu selain sudah menemukan potensi yang beliau bisa kembangkan, dia justru dari potensinya tadi itu bisa menemukan poin-poin yang bisa dikembangkan dari permasalahan yang ada Pak. Tidak hanya selesai tapi justru dikembangkan dengan menjadikan potensi yang baru. Kayak tadi awalnya kan hanya ingin mengajak atau istilahnya berkolaborasi dengan guru yang baru untuk bisa membantu istilahnya menjadi solusi salah satu bagian dari solusi atas kendala yang dihadapi Pak Sugi. Tapi dengan adanya tadi itu justru tidak hanya solusi saja tapi bisa menjadi contoh atau role model, karena teman Pak Subki ada yang sudah jadi guru penggerak sekarang Pak Subki. Nah dengan adanya guru baru yang
potensi tadi, memiliki potensi yang luar biasa tadi, istilahnya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, sekalian istilahnya ngewangi atau menjadi bagian saat berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan yang ada, sekalian juga istilahnya memberi gambaran, ayo guru baru itu juga tertarik menjadi guru penggerak. Oke, jadi sudah demikian rupa ya. Ini kita beralih ke yang dijadikan kompetensinya Bu Fitri sekarang selaku coach tadi. Saya tadi mengamati sudah luar biasa sekali, alurnya sudah runut, pertanyaannya sudah berbobot, dan kemudian juga alur tirtanya sudah muncul. Ada beberapa hal yang menurut saya masih saya konfirmasikan kepada Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alam Widukunsoro dalam kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 saya bertindak selaku pengamat. Saya memberikan satu testimoni ketika saya menjalankan fungsi sebagai seorang pengamat. Saya mendapatkan sisi-sisi yang luar biasa. Ketika hal itu saya lakukan, saya bisa memberikan satu masukan kepada coach untuk kemudian menggali sisi-sisi dari pelaksanaan coaching itu supaya lebih berkualitas, lebih berbobot dengan memberikan pertanyaan yang berbobot pula. Oleh karena itu, saya itu merasa bersyukur dan beruntung ketika proses coaching itu berjalan dengan baik, semakin baik dan semakin berkualitas ketika ada fungsi kontrol dari seorang pengamat, dari coach dan dari seorang coachee, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pelaksanaan supervisi akademik kedepannya. Sungguh coaching ini adalah ilmu yang bermanfaat dalam pengembangan supervisi pembelajaran, supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Wahyanti. Kebetulan saya berperan sebagai coach hari ini dalam proses kegiatan coaching terhadap rekan sejawat saya, Bapak Sukhi. Pengalaman saya dari kegiatan hari ini yang luar biasa sekali. Ternyata dalam proses coaching itu Bapak Sukhi bisa menggali potensi tidak hanya apa yang ada di dirinya dari permasalahan yang ada, justru bisa menjadi mendapatkan potensi yang luar biasa dengan mewarnai istilahnya temannya, yang menginspirasi temannya untuk nanti juga ikut dalam program guru penggerak. Selain menjadi salah satu mitra yang nanti diajak kolaborasi proses penyelesaian dapur di sekolahnya. Begitu selalu semangat dalam mengikuti kegiatan di program guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bertindak sebagai coachee. Testimoni saya ketika menjadi coachee, saya merasa senang karena permasalahan yang saya hadapi itu bisa terpecahkan dan juga mendapatkan solusi dari percakapan tadi, sehingga tidak ada lagi beban yang mengganjal yang saya rasakan karena masalahnya sudah terselesaikan. Masalah ini bisa terselesaikan karena potensi saya dan juga karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coachee yang sangat bagus, yang sangat berbobot, sehingga bisa memaksimalkan apa yang selama ini saya miliki tetapi belum saya munculkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.